Sejarah Gunung Lawu, legenda Brawijaya 5, dan misteri pendakian. Gunung Lawu menjadi salah satu gunung di Jawa yang sering menjadi lokasi kegiatan pendakian. Kendati begitu, cukup banyak misteri yang menyelimuti gunung setinggi 3.265 meter ini. Sejarah Gunung Lawu pun kerap dikaitkan dengan legenda tentang Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Terletak di perbatasan dua provinsi meliputi Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Lawu menempati posisi ke-76 gunung tertinggi di dunia. Gunung ini memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Tumiling, yang paling tinggi bernama Hargo Tumila. Gunung Lawu sebenarnya termasuk gunung api. Bahkan Stephen Baksal dalam buku bertajuk Indonesia menyebut bahwa Lawu merupakan salah satu gunung vulkano terbesar di Jawa. Hanya saja gunung ini cukup lama beristirahat alias tidak aktif lagi untuk sementara. Tercatat Gunung Lawu terakhir kali erupsi pada 28 November 1885. Selain sebagai lokasi pendakian, Gunung Lawu terbilang populer karena terdapat banyak destinasi wisata sekitarnya. Sebut saja Tawangmangu, Cemoro Sewu, Telaga Sarangan, Candi Kukuh, Candi Cetha, Astana Giribangun, Kebun Teh Jamus sebagai lokasi air terjun, dan masih banyak lagi. Sejarah dan legenda Gunung Lawu. Sejarah Gunung Lawu kerap dikaitkan dengan legenda yang menyelubungi masa lalu gunung ini. Keberadaan Candi Kukuh dan Candi Cetha seolah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan kerajaan Majapahit, terutama di masa menjelang keruntuhan, yakni pada abad 15 Masehi. Puncak Lawu disebut-sebut menjadi tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya V 1468 sampai 1478. Raja terakhir Majapahit. Brawijaya V adalah ayahanda Raden Patah 1475 sampai 1518 yang dinantinya mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak, sekaligus memungkasi riwayat Majapahit. Terlepas dari pro dan kontra kemudian muncul terkaitnya Prabu Brawijaya V dengan Gunung Lawu tercatat dalam beberapa referensi, salah satunya di Unikal dari Ensiklopedia Alat Istiadat Budaya Jawa karya Purwadi. Disebutkan kala itu Majapahit harus menghadapi peperangan dengan kerajaan Keling yang dipimpin oleh Raja Girindra Wardana pada 1478. Lantaran terdesak, Brawijaya V menyingkir ke Gunung Lawu dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai pertapa. Petilasan akhir sang raja dikenal sebagai Prigondani. Ada pula yang menyebut alasan Brawijaya V menyepi di Gunung Lawu adalah karena ia mempunyai firasat bahwa Majapahit tidak diambang keruntuhan dan sulit diselamatkan. Ditambah lagi Brawijaya V risau karena sang putra Raden Patah memeluk Islam dan membangun kekuatan baru di Demak. Jejak Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu dapat ditelisik dari banyaknya penganut Buddha di desa-desa yang terletak di lereng gunung tersebut. Hong Hok Hwam lewat buku medium dalam Kemelut Sejarah menulis Raden Patah pernah mengutus adiknya yang bernama Raden Alkali untuk mengislamkan warga di lereng Gunung Lawu. Misteri dan misteri pendakian Gunung Lawu. Ada 3 jalur utama pendakian untuk menuju puncak Gunung Lawu, yakni dimulai dari Cemoro Kandang di Tawangmangu, Jawa Tengah, Candi Cetha di Karanganyar, Jawa Tengah, atau Cemoro Sewu di Sarangan, Jawa Timur. Selain ketiga jalur utama yang populer yang cukup dikenal itu, sebenarnya masih ada satu jalur yang pendakian di Gunung Lawu. Jalur pendakian alternatif dilakukan dari tempat bernama Singgolangu, termasuk dalam wilayah Magetan. Pendakian Singgolangu terletak tidak jauh dari Telaga Sarangan, sekitar 3 km jaraknya.
Oleh sebagian kalangan, jalur ini dipercaya sebagai jalur pendakian tertua untuk menuju ke puncak Lawu. Di sepanjang jalur Singolangu ini dapat ditemui beberapa petilasan atau situs. Di sisi lain, Gunung Lawu menyimpan misteri terkadang sukar diterima akal sehat. Selain sebagai lokasi pendakian bahkan tempat wisata, gunung ini juga seringkali menjadi tujuan bagi orang-orang mempunyai kepentingan spiritual. Setiap malam satu suro, satu Muharram, misalnya banyak orang yang mendaki Gunung Lawu hingga ke puncak untuk melakukan ritual atau ziarah. 3 puncak utama Gunung Lawu kerap dianggap sebagai salah satu tempat paling sakral di Jawa. Rizky Ridyan Semara dalam kisahnya bertajuk Sukuh, Misteri Portal Kuno di Gunung Lawu, menuliskan bahwa bagi kalangan tertentu, kawasan Gunung Lawu adalah pusat dari segala rahasia tanah Jawa dan Nusantara. Berbagai cerita yang bernuansa mistis acap kali juga menyertai hal-hal yang terjadi di Gunung Lawu. Mitos, misteri, kisah gaib, dipercaya atau tidak, seolah menjadi sensasi sendiri di Gunung Lawu, termasuk bagi para pendaki.